Tahu saya bahwa yang disampaikan Pak Ketua tadi tentang berapa banyak atau kalau kambing itu 1 orang, tapi kalau sapi atau kerbau termasuk unta kalau nggak salah itu 7 orang. Itu sependek pengetahuan saya bukan gotong royong, tapi itu karena sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi niatkan kita, kalau bahasa Pak kami bahasa guyonnya gotong royong, 7 orang 1. Tapi itu sebenarnya kita lebih dalam dari situ, bukan gotong royong tapi mendirikan syariat dari Rasulullah SAW. Yang berikutnya juga ada ketentuan-ketentuan tentang apakah semua kurban-kurban itu bisa kita kurbankan. Ternyata tidak. Ada syarat-syarat tertentu, misalkan cacat itu tidak bisa untuk kurban. Cacat apanya? Dari penglihatannya, dari kakinya, dan anggota yang lainnya itu ketika cacat itu tidak bisa. Terus ada pertanyaan juga, kalau maaf majer gimana? Nah, ini urusan Pak Ustadz ini nanti menjawabnya. Karena banyak terjadi. Saya juga ditanya, Pak, saya ini punya sapi bagus besar Pak. Itu dibandingkan dengan sapi yang biasa-biasa kan, maaf majer itu kan lebih gede gitu ya. Kalau dagingnya itu lebih banyak, ambil manfaatnya lebih banyak. Tapi gimana itu? Saya belum bisa jawab. Saya sampaikan itu seperti itu karena memang itu bagian dari, kalau dikatakan cacat itu ya. Tapi apakah itu menghalangi dari kebermanfaatannya itu atau tidak, saya minta ustaz-ustaz yang lain di depan kita saya untuk nanti memberikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan saling tausiah, saling memperingatkan, saling misi-misi. Saya majer, yang majir, yang bagian tadi bagian 3, yang bagian yang sepertiga tadi. Oh iya, bagian 3 tadi. Ya. Jadi kayaknya waktu di tempat Pak Badawi kita sudah menyampaikan itu sebagian. Barangkali pada kesempatan ini kita mengingatkan saja. Dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Jadi daging kurban itu ambillah atau makanlah sebagian darinya. Pertama sebagian dari itu kan untuk yang berkurban, kemudian juga sebagian yang lain untuk yang fakir, sebagian lain juga untuk yang lainnya, walaupun nggak masuk fakir. Jadi 3 bagian itu, 1 untuk yang berkurban, yang 2 untuk fakir, yang 1 lagi untuk yang tidak fakir. Intinya semua kebagian untuk makan dagingnya. Kemudian masalah yang tadi panitia. Nah, panitia itu kebagian di situ umpama. Ya panitia juga kan bagian orang yang harus dibagi dagingnya kan, ya gitu bagian. Bukan berarti panitia nyembelih kemudian panitia nggak dapat bagian. Ya tetap kebagi panitianya karena bukan aturan, memang tuntunannya begitu, semuanya harus makan, semuanya harus kebagian daging. Kalau umpama toh yang tukang potong itu diupah, dia diupah itu kan dari yang berkurban gitu, diambilkan dari yang berkurban ini upah untuk motongnya kayak gitu, diupah. Tapi tetap bagian dia untuk menikmati daging itu ada. Artinya dia tetap kebagian. Cuman kalau berlebihan, yang motong mama dapat kepalanya, dapat ininya apa namanya ping-pingnya, ping-ping apa pahanya hanya untuk itu enggak pas. Panitia lebih banyak daripada yang dibagikan ini. Artinya sama lah yang dibagikan. Jadi sebagian 3 bagian itu dibagikan untuk apa namanya menempatkan hasil tanamannya. Nah, salah satunya dia kurban dengan yang terbaik hasil tanamannya, yang satunya tidak terbaik, maka yang diterima yang terbaik artinya.
Yang cacat berarti dalam kategori itu. Manjur tadi. Cacat ininya, tanduknya patah atau kakinya yang lain puntung apa gitu, itu sudah cacat. Artinya sudah tidak sesuai dengan syaratnya untuk kurban. Walaupun dagingnya juga banyak. Artinya kalau untuk mengambil sisi kemanfaatannya, dagingnya itu bisa dimanfaatkan, bisa diambil. Tapi secara persyaratan dia sudah tidak memenuhi persyaratan. Karena Allah itu mengambil kurban dari kita itu yang terbaik. Kemudian ya nanti barangkali ada kawan yang bisa menambahkan, ditambahkan. Masalah Jumat yang terjadi atau hari raya jatuh pada hari Jumat. Bahasanya idad stama'a idun atau idani wal Jumat fi yaumin wahidin. Jadi apabila hari raya itu jatuh pada hari Jumat, artinya dua-duanya memiliki khutbah kan tidak? Memiliki khutbah. Jumat ada khutbahnya, kemudian hari raya juga ada khutbahnya. Tinggal posisinya, kalau Id itu khutbahnya kan sunnah, juga sholatnya sunnah. Jumat wajib. Maka ini ada hadis sahih itu dari Liyas, itu tabi'in, kemudian bertanya dengan Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau Muawiyah bin Abi Sufyan ini kan sahabat. Kalau sahabat itu seseorang yang hidup pada masa Nabi dan dia beriman kepada Nabi. Nah, yang bertanya kepada Muawiyah ini adalah tabi'in, dia tidak ketemu dengan Nabi, tapi ketemu dengan sahabat. Nah, bertanya kepada Muawiyah, pernahkah antum bersama Rasulullah, membersamai Rasulullah dan bertemu dalam pelaksanaan Id itu bersama dengan hari Jumat? Kemudian kata Muawiyah, namanya tarkhis atau meringankan, barangkali sibuk ataupun yang lainnya. Karena kurbannya sudah ketemu di hari di Idul Fitri tadi atau Idul Adha itu tadi. Ya, kalau kita umpama sempat dan memang tidak ada kesibukan, ya ngapain tinggalkan Jumat? Lebih utama ya Jumat daripada ini seandainya Pak, seandainya sama dengan bentuknya kita safar kayak gitu. Kalau kita sibuk dan lain sebagainya, maka itu Rasulullah meringankan seperti itu. Rakhasa bahasanya. Apabila Idul Fitri atau Idul Adha bertemu di hari Jumat sama. Itu kalau tidak salah dirinya. Silakan saja dilihat. Barangkali itu Pak. Kalau ya umpama hari raya Idul Adha Jumat kurban, kan masih ada ayam tasriknya Pak. Enggak bisa hari itu, nanti kalau mau pemotongan hari itu kan kita terbentur dengan Jumat lah, besok kan bisa. Ayam tasriknya 11, 12, 13 sama. Kalau umpama ragu di tanggal 13-nya ya di hari kedua, ketiga saja. Kan kadang penanggalannya beda Pak, ketentuannya. Indonesia dengan Arab sering terjadi perbedaan, kan ya gitu. Ya kita ngambil yang nyamannya saja. Yaumul Idnya ya udah jelas mau jatuh hari Jumat gitu kan. Ngambil tasriknya itu 11, 12-nya. Insyaallah itu artinya relevan lah, mudah untuk dilaksanakan. Barangkali itu Pak. Kalau yang sangkler gimana Pak? Gimana Pak? Cacat itu Pak Parti. Sangkler Sangat cacat. Cacat ya. Kalau majer tadi cacat atau Cacat. majer itu cacat. Cacat ya. Oh, Cacat. sangat cacat. Kalau pemanfaatan dagingnya ya Jelas gemuk. jelas. Kalau dihitung ya kalau itu cacat kan Allah untuk mengambil kurban itu yang terbaik ya, yang ada cacat. Walaupun sebenarnya sudah Bagaimana sih panitia tadi saya mengamati sepengetahuan saya, bolehkah kita menerima atau mendapatkan daripada kalau merujuk kepada hadis Abu Dawud dari riwayat dijelaskan yang artinya begini,
bahwa Nabi kita Muhammad menyuruh kepada mantu beliau, siapa? Mantu Nabi kita siapa? Ali Kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, kepada Ali bin Ali Budiman. Ali bin Abi Thalib, ya. Dalam hadis itu saya baca bahwa hai Ali, silakan potong onta, berikan bagikan seluruhnya kepada fakir miskin, dan jangan kamu berikan sedikit pun kepada jagal. Ya, jagal, kalau jagal di sini mungkin katakanlah panitia. Dan jagal pada saat itu kan berarti hanya beberapa orang, tidak sebanyak seperti kita. Tempat saya itu Pak, panitia alhamdulillah sedikit, 60 Pak. 60 kami, entek kami panitia. Ya. Kalau kita merujuk ke hadis itu, memang kita tidak boleh memberikan upah kepada panitia. Adapun panitia memang sudah mendapatkan katakanlah jatah kupon, dan jagal itu kalau merujuk kepada hadis itu bahwa para relawan-relawan, panitia yang aslinya mestinya relawan-relawan. Jadi kalau kita di masyarakat itu Pak pengen jadi panitia itu kan pengen berharap tambahan. Kadang-kadang banyak kan nanti panitia yuk dasi yuk apa meneh kan. Nah itu sebenarnya pemahaman yang tidak boleh seperti itu. Nah kalau merujuk kepada ulama kita, misalnya Syekh Imam Nawawi Al-Baghdadi, siapa beliau? Beliau adalah ulama besar Nusantara internasional. Beliau adalah imam Masjidil Haram pada saat itu meninggal tahun 15 berapa itu. Beliau mengatakan sama, ya, dilarang memberikan daripada upah kepada jagal di sini Pak. Tetapi di situ masih koma. Boleh memberikan